Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas proyek yang kami buat berjudul Desert Mirage Landscape Simulation with Transformative 2D Elements. Sebenarnya, apa sih proyek yang kami kerjakan itu? Sesuai dengan judulnya, kami mensimulasikan tentang padang gurun yang luas. Kami mengambil referensi dari film-film seperti ada efek mirage di gurun pasir, piramid, dan masih banyak lagi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu adalah Fatur Rahmat Putra dengan NRP 150203057 dan rekan saya adalah Hendra Darmawan dengan NRP 150237074. Selanjutnya, saya akan membahas tentang transformasi yang kita gunakan. Semua objek yang ada di hasil merupakan objek yang kami buat manual menggunakan Python, sehingga kami bisa menggunakan semua transformasi yang telah dijelaskan di kelas sebelumnya. Yang pertama yaitu adalah translasi. Translasi merupakan objek untuk memindahkan objek menggunakan sumbu X dan Y. Bisa dilihat rumusnya seperti di bawah. X merupakan titik asal, dan XY dengan tanda kutip merupakan titik perpindahannya. Translasi ini kami terapkan pada objek awan, tumbleweed, dan bayangannya, serta partikel debu. Selanjutnya yaitu adalah scaling, yang merupakan penambahan atau pengurangan ukuran objek menggunakan koordinat scaling vektor, yaitu adalah Sx dan Sy, di mana jika diberikan nilai lebih dari 1, berarti diperbesar, dan jika kurang, maka diperkecil. Scaling ini kami terapkan pada objek matahari. Selanjutnya adalah rotasi, yang berfungsi untuk memutar objek searah atau berlawanan arah jarum jam. Rumusnya bisa kita lihat di bawah ini. Rotasi ini kami terapkan pada objek tumbleweed dan bayangannya. Terakhir adalah refleksi, yang berfungsi untuk mencerminkan objek terhadap garis tertentu dengan menukar koordinat sesuai dengan garis refleksi. Refleksi ini kami terapkan pada objek bayangan tumbleweed. Pada program ini, kami menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan beberapa library, yaitu adalah library Pygame untuk mengolah grafik 2D, Math untuk melakukan fungsi matematika, dan Random untuk menghasilkan angka acak. Pertama-tama, yang harus dilakukan adalah menginisialisasi Pygame dengan menggunakan pygame.init dan mengatur lebar layarnya. Di sini kami mengambil lebar 800 x 600 pixel. Kami juga men-set captionnya dengan nama proyek kami. Setelah itu, kami menginisialisasikan warna objeknya menggunakan format RGBS dengan warna langit berwarna biru muda, gurun warna krem, matahari kuning, tumbleweed coklat gelap, dan bayangannya abu-abu gelap, lalu kaktus berwarna hijau tua, mirage atau fatamorgana berwarna biru muda transparan, serta piramid 1, kedua, dan ketiga berwarna coklat dengan variasi warna. Di sini kami juga menggunakan time clock untuk mengatur frame rate animasinya dan akan dipanggil di bagian program utama. Di sini kami menggunakan frame rate sebesar 60 fps. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kodenya per objek. Objek pertama yaitu adalah tumbleweed. Pertama-tama, kami mengatur atributnya dulu dengan posisi awal berada di luar layar dengan nilai X adalah minus 50 dan Y adalah total tinggi layar dikurangi 100. Lalu nilai translasinya yaitu bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 dengan sudut rotasi diatur pada 0 untuk memutar tumbleweed saat bergerak. Objek tumbleweed ini dibuat dengan mengenerate banyak lingkaran secara acak dalam radius lingkaran yang telah ditentukan. Untuk itu, kami melakukan perhitungan posisi tumbleweed terlebih dahulu untuk mengenerate lingkarannya dengan kode seperti di layar. Tumbleweed layer berfungsi untuk mengatur data yang berisi lapisan-lapisan lingkaran tumbleweed dengan jumlah lapisan diatur sebanyak 7 lapisan. Kode looping ini digunakan untuk menghasilkan lingkaran yang dimana pada setiap lapisan radius lingkarannya berkurang dengan 2,5 unit per lapisan. Rumus trigonometri di bawahnya merupakan kode untuk membuat 8 titik acak sekitar lingkaran berdasarkan radius yang menghasilkan koordinat offset X dan Y yang disimpan di dictionary layer. Selanjutnya, kami men-set kode untuk menggambar tumbleweed-nya dan merotasinya menggunakan rumus rotasi seperti di bagian rotated X dan Y. Lalu kode draw circle di akhir merupakan kode untuk menggambar objek di layar dengan data yang didapat. Terakhir, function tadi kita panggil di bagian main loop yang berfungsi untuk terus menjalankan program selama layer outputnya tidak ditutup. Di sini kami menerapkan metode translasi untuk mengubah posisi tumbleweed dengan rumus translasi yang ada di layar dan men-set nilai rotasinya bertambah 0,1 frame, yang dimana jika objek keluar dari layar, maka akan mereset posisinya ke awal. Lalu selanjutnya adalah bayangan tumbleweed. Pertama-tama atur dulu nilai offsetnya dengan offset vertikal sebanyak negatif 454 dan horizontal sebanyak 30. Selanjutnya adalah menggambar bayangannya. Pertama-tama hitung dulu posisi bayangannya dengan posisi horizontal ditambah dengan horizontal offset dan vertikal ditambah dengan shadow offset. Lalu buat permukaan bayangannya transparan dengan kode Pygame surface dan diatur dengan nilai 150. Lalu kita panggil function objek tumbleweed-nya sebagai bayangan dan balikan secara vertikal dengan Pygame transform flip. Bagian surface.bleed
digunakan untuk memperhalus dan menambahkan objek ke layar utama. Dan terakhir, panggil di main loop. Lalu selanjutnya adalah objek awan. Sama seperti sebelumnya, atribut awan diset terlebih dahulu dengan kecepatan 1 per frame yang bergerak ke kanan. Dalam pembuatan awan ini, kami menggunakan 3 buah lingkaran yang digabungkan sehingga setiap awan memiliki properti yang berbeda-beda untuk memberikan gambar awan yang beragam. Jadi di sini kami men-set propertinya dulu. Di sini kedua buah fungsi digunakan untuk menggambar dan menggerakkan awan dengan properti yang sudah diset sebelumnya. Setiap awan akan di-generate berdasarkan propertinya. Awan lalu diterapkan rumus translasi untuk menggerakkan awan ke arah kanan, sesuai dengan yang kita atur sebelumnya. Jika awan telah keluar layar, maka akan mereset awan ke posisi semula. Terakhir, function awan dipanggil di main loop. Untuk objek matahari, kita tentukan dulu posisi awalnya, dimana nantinya disimpan di sumbu X, ini sumbu Y-nya. Lalu kita juga tentukan si radiusnya, si scaling faktornya yang nanti akan digunakan untuk efek scaling. Lalu scale direction juga sama digunakan di scalingnya. Lalu untuk kaktus sama seperti matahari, kita juga tentukan posisi awalnya. Di sini ada 2 objek kaktus. Lalu untuk mirage ini adalah si efek fata morgana. Kita tentukan si tingginya, si posisi awal si efek fata morgana ini sama disimpan di sumbu X dan Y juga. Lalu layer count ini adalah si lapisan si mirage itu untuk membentuk visual si fata morgananya yang tingginya juga ditentukan di sini, dan si jarak antara lapisannya juga ditentukan. Lalu untuk si partikel angin kita membuat dulu si array kosong. Lalu kita juga menginisialisasi si partikel angin itu, jumlahnya ada 50. Lalu untuk wind translation ini adalah si gerakan si partikel anginnya yang disimpan di dalam array 3. Ini artinya kita bergerak horizontal ke kanan. Untuk 0 itu berarti kita tidak bergerak vertikal. Untuk wind amplitude-nya nanti digunakan untuk efek si partikel angin yang nantinya akan bergerak ke atas ke bawah. Untuk wind frequency ini adalah untuk mengatur kecepatan si efek atas ke bawahnya. Lalu untuk membentuk si partikel angin, kita menggunakan perulangan yang mengulang sebanyak 50 kali. Di sini kita membuat zona juga X ini untuk membentuk si sumbu X-nya. Lalu untuk Y untuk membentuk si vertikalnya. Gunakan fungsi dari library random. Mana library random run ini mengambil nilai acak di antara nilai yang ditentukan khusus untuk integer. Lalu size ini adalah ukuran si partikelnya. Lalu fase ini adalah si posisi untuk si partikel anginnya. Uniform ini sama seperti radin, bedanya kita di sini khusus untuk nilai float. Lalu si partikel-partikel ini nanti kita akan munculkan dengan metode pen. Lalu di sini kita masuk ke fungsi-fungsi untuk menggambar objek tadi di kanvas utamanya. Ini ada fungsi draw background untuk menggambar backgroundnya. Pertama di sini kami menggunakan pygame draw rake ini untuk gambar persegi panjang. Yang pertama itu ini untuk menggambar si langitnya. Kita tentukan dulu. Di sini akan digambar di layar utama. Sky color ini si warnanya dan ini adalah si ukurannya. Di sini juga sama, kita menggambar persegi ini untuk si background padang pasirnya. Lalu di sini adalah seperti objek kit, sama halnya kita tentukan dulu si fungsinya. Kita di sini menggambar elips karena akan berbentuk seperti elips. Kita tentukan warna dan si ukurannya. Fungsi ini juga sama, menggambar bukit. Lalu fungsi drawsen ini untuk menggambar matahari pada kanvas utama, dimana kita menggunakan rumus scaling dulu dikali. Ketika scaling ini besar dan memenuhi kondisi ini, maka si matahari itu akan mengecil lagi. Dan juga menggunakan fungsi pygame untuk menggambar si lingkarannya. Untuk
Lalu untuk objek berikutnya ada untuk menggambar kaktus, sama di sini juga memakai kombinasi beberapa bentuk agar membentuk si kaktus. Juga sama untuk kaktus kedua. Lalu di sini ada objek untuk si resin atau paper marker. Dari sini ukuran dan tinggi yang sudah diilustrasi. Lalu di perulangan ini kita menentukan si bentuk si fata morgananya bagaimana nanti munculnya di kanvas utama, mulai dari si transparansinya, tingginya, dan si posisi-posisinya yang nantinya ditampilkan dengan si ini. Lalu di sini juga ada fungsi gambar piramid. Di sini ada dictionary array untuk menentukan si poin-poin si piramidnya yang nantinya dipanggil dengan digambar dengan fungsi polygon ini agar membentuk piramida. Lalu berikutnya ada fungsi untuk menggambar si partikel angin. Perulangan ini untuk mengatur si efek gelombang si partikel anginnya. Lalu di sini juga si partikel angin ini akan ditranslasi dengan rumus ini tambah. Lalu jika si partikel angin ini sudah melebihi layar, nantinya akan muncul lagi di kiri. Lalu di sini ada si program si utamanya. Kita akan terus merunning program ini. Lalu ada program utamanya, di mana program ini akan terus berjalan sampai kita mengklik tombol quit pada program Pygame-nya. Lalu kita juga di sini akan memanggil fungsi-fungsi yang telah diinisialisasi, dan kita juga mengatur lagi beberapa ukuran si objek-objeknya dan posisinya juga. Di piramid ada backgroundnya,